Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafaniyakum ulumahu wa nas'alullah barakati ulumihi bayanu ilaji karahiyatiz zammi, menjelaskan bagaimana kita biar tidak anti kritik atau anti celaan. Jadi dalam bahasa Arab mencela sama kritik itu nggak ada bedanya. Bahasa Arabnya sama-sama dzumum atau zamun. Kritik juga zamun, mencela juga zamun. Kita akan jelaskan bagaimana agar kita sebagai seorang muslim yang baik bisa menerima kritik seseorang atau kritik pihak lain. Nah, di sini kemudian pentingnya kita punya ilmu agar dalam menyikapi kritik bisa menunjukkan sikap yang proporsional. Tidak mudah marah, tidak mudah baperan, tapi justru kritikan orang itu bisa menjadi amunisi tambahan dalam berbuat baik bagi kita semua. Saya bacakan ibaratnya. Yafhamu dzalika mimma taqaddam wal qaulul wajiz fi anna man dzammaka la yahlu min thalathi ahwal. Membahas dari persoalan-persoalan bab sebelumnya, perkataan atau kalau kita simpulkan secara singkat bahwasanya orang yang ketika mengkritik atau mencela itu tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa terlepas dari tiga keadaan atau tiga kondisi. Apa itu tiga kondisi? Imma ayyakuna qad sadaqa fi maqala. Yang dikritikkan, yang dicelakan, yang diinformasikan kepada kita, meskipun itu informasi buruk, itu kadang juga mengandung kebenaran. Kritik kita, dasar lu, misalkan kritik, dasar lu apa ya, kamu ini lelet, misalkan lelet, lambat, misalkan ya, kan kadangkala bagi orang yang mendengar kritikan itu atau celaan itu, kalau mental kita lagi tidak benar, langsung marah karena kamu menjelek-jelekan nama saya. Nah, tapi jangan-jangan ketika kita itu sering lelet, memang itu adalah kebenaran karena kita memang sering lambat. Nah, jadi imma ayyakuna qad sadaqa fi maqala. Kadangkala apa yang disampaikan oleh orang lain itu sampai ke kita kadangkala mengandung kebenaran. Wa qasada bihi an-nusha wa syufqah. Dan memang diniatkan orang yang mengkritik itu niatnya adalah apa? Memberikan nasihat kita kepada kita, mengingatkan kepada kita karena kasih sayangnya kepada kita. Jadi kalau kita dikritik, ada juga orang yang ketika menyampaikan informasi kekurangan kita itu karena dia ingin memang memberikan nasihat atau mengingatkan atau memang dia sayang pada kita. Nah, ini yang paling baik begini. Orang memberikan kritik tapi isinya nasihat. Tentunya orang yang dikritik akan merasakan apakah celaan itu merupakan kritik membangun yang niatnya positif atau celaan itu niatnya memang merendahkan. Karena ada juga orang yang memang ketika menyampaikan informasi negatif kepada kita niatnya menjatuhkan serendah-rendahnya. Banyak juga begitu. Nah, yang kedua, wa imma ayyakuna shadiqon. Kadangkala informasi kritik itu benar, walakin qasadahul idza wa ta'annud, tapi
niatnya menyakiti atau merusak. Nah, ini udah tambahan nih, tambah kelihatan buruknya. Orang mencela, orang mengkritik, ada juga yang niatnya memang menyakiti dan merusak. Yang paling bahaya itu kalau sudah menyakiti lalu dia senang. Sudah menyakiti, merendahkan, mengkritik, dia bahagia dengan perilaku itu namanya sakit jiwa atau penyakit jiwa. Dalam agamanya itu dia hatinya sakit. SMS, senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. SMS itu sudah penyakit hati. Pokoknya kan ngelihat, kalau ada orang kok ngelihat tanda-tandanya ketika SMS, senang melihat orang lain susah atau susah ketika melihat orang lain senang, maka itu berarti SMS, tanda-tanda sakit jiwa. Itu kalau terlihat harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan rumah sakit jiwa tidak akan bisa mengobatinya. Kalau penyakit seperti ini, ya, yang bisa mengobati hanya agama. Kondisi yang seperti ini tidak ada yang bisa mengobatinya selain agama. Terutama iman kepada Allah. Ya, jadi itu penting itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, imma ayyakuna kadziban. Imma ayyakuna kadziban. Ada juga yang orang memang mencela atau mengkritik kita, tapi informasi yang disampaikan itu tidak benar. Ini juga banyak juga. Dengar hoax, desas-desus disampaikan. Wah, kamu telah main judol, misalnya. Judol. Nah, bisa juga orang yang ditegur itu atau dicela itu ya tidak melakukan itu, tapi misalkan yang mengkritik, ngotot, karena memang niatnya menjatuhkan. Nah, maka kemudian bagaimana sikap kita dari tiga kategori itu? Fa in kana shadiqan wa qasadahu nusha fala yanbaghi an tadammahu wa taghdhuba alaihi wa tahquda bisababihi. Maka terhadap orang-orang yang memang secara tulus menginformasikan kekurangan, kelemahan, keburukan kita, dan niatnya adalah dia memberikan nasihat, niatnya sayang pada kita, fala yanbaghi an tadammahu, maka hindari atau jangan sampai kita itu menyerang balik, defend. Biasanya orang kalau dikritik mesti pengen mempertahankan diri. Ya, jadi ingat, kalau misalkan orang itu niatnya baik mengkritik kita, memperbaiki kita, maka jangan menyerang balik, menyerang kembali. Jangan, karena dia memang niatnya baik. Wa taqduba alaihi, lalu marah padanya, nggak perlu marah. Wa tahquda bisababihi, dan dendam, nggak perlu dengki. Bal yambaghi an tataqallada mana tahu, tapi akan lebih baik jika kalian atau Anda mengikuti apa yang dikritikan itu. Jadi kalau orang itu baik, menyampaikan informasi dari hati, insya Allah kita yang menerima informasi itu juga tidak sakit hati, karena niatnya menilai, memberikan masukan pada kita, maka insya Allah tidak akan bermasalah. Maka perbaiki. Ingat, ada sebuah mahfudz, anil mar'i la tas'al wasal angkorinhi.
kadang teman itu adalah sumber informasi yang tepat tentang keadaan kita. Jadi kalau misalkan mau tapi ini tidak berkaitan dengan kritik langsung. Orang pengen mengetahui keburukan si A atau kelebihan si A, maka tanyalah temannya, jangan tanya pada si A. Itu lebih valid daripada langsung nanya yang bersangkutan. Nah, maka ketika misalkan temannya itu menginformasikan misalkan keburukan atas kita, maka kita jangan baperan, tapi sampaikan, terima kritik itu sebagai sebuah masukan, lalu kita mencoba memperbaiki tahap demi tahap dari catatan itu. Maka insya Allah teman itu menjadi orang yang akan memberikan petunjuk bagaimana kita menuju pada kebaikan. Fa inna man ahda ilaika uyubaka faqad arsyadaka ilal muhliki ilal mahlaki hatta tattaqihi. Maka sesungguhnya orang yang menunjukkan kepadamu uyubaka, kekuranganmu, cacatmu, faqad arsyadaka ilal muhlik, maka sungguh kalau kamu tidak tidak bersikap baik, faqad arsyadaka, maka kalau kamu kemudian melakukan perbuatan itu, maka itu akan mengarahkan dirimu kepada kerusakan. Jadi kita berterima kasih kepada teman yang telah mengevaluasi dan mengkritik kita, karena kalau kita menolak kritikan itu, maka kita pada hakikatnya sedang menuju kepada kerusakan. Fayambagi an tafroha bihi wa tastaghilla bi izalati sifatil madmati an nafsika in qadarta alaiha. Fayambagi, maka sebaiknya an tafroha bihi, kamu bahagia. Orang untuk ada namanya kursus kepribadian, mahal itu harganya. Kursus kepribadian mahal, 1 jam itu kalau misalkan dia memiliki kekurangan dalam gaya bicara, dilatih bagaimana biar bicara itu asik. Jadi ada kursus namanya kepribadian, bersikap biar bisa menunjukkan gaya tubuh, bahasa tubuh yang baik. Itu mahal itu. Yang biasanya kalau ngomong celutaan, keras, dilatih. Tekan, turunkan. Gayanya begini. Sehingga kemudian berubah. Maka ada gaya orang-orang yang juga kursus kepribadian sering kelewatan. Mungkin karena dia minta rumus tertentu, misalkan gimana biar saya ngomong suaranya seksi, misalkan itu produk kursus kepribadian, bukan asli. Orang ngomong biar kelihatan elegan, itu produk kursus kepribadian. Aslinya bisa jadi tidak seperti itu. Nah, itu marak sekali dan mahal. Maka kita harus berterima kasih. Ada orang yang mengevaluasi kita, membenahi kita, dan kita nggak bayar. Kan betul ya? Dan kita tidak membayar. Kalau bicara begini dong, kalau duduk begini dong, kalau pas bersama orang lain begini dong. Itu kan kursus kepribadian secara tidak langsung. Maka kita berterima kasih kepada orang-orang yang memberikan evaluasi kepada kita, mengkritik kita, dan kita bahagia. Dan ketika itu benar, maka wa tashtagillu bi izalati sifatil madhmah. Maka kita mulai merubah perilaku kita
yang mengandung sifat yang tercela. Itu kritik. Nah, jadi yang positif, yang pertama ini masukan positif. Fa amma ihtimamuka bisababihi. Tapi jika orang itu memang sengaja menyulitkan kita, menyusahkan kita dengan kritik tersebut, wa karahatuka lahu, dan juga dia memang benci pada kita, wa dhammaka iyahu, salah. Fa amma ihtimamuka, maka kemudian kita kok sedih bisa babihi karena kritikan tersebut, wa karahatuka, dan kritikan tajam itu, wa dhammuka, dan juga celaan itu, fa innahu ghayatul jahli. Orang dikritik lalu kritikan itu sebenarnya baik karena ingin memperbaiki kita, lalu kita tolak atau sedih dengan kritikan itu, fa innahu ghayatul jahli, maka itu adalah puncak kebodohan. Sebutnya puncak kebodohan. Orang menolak kritik yang itu sifatnya membangun, itu adalah puncak dari kebodohan. Tidak hanya bodoh murakab, bodoh murakab itu bodoh berlipat ganda, tapi puncak dari kebodohan. Jadi lebih tinggi daripada jahil murakab, puncak kebodohan. Karena orang memberikan baik, orang memberikan nilai baik, memberikan masukan baik. Nah, sementara yang kedua, wa in kana qasduhu ata'annud fa anta qad intafa'ta bi qawlihi in arsyadaka ila aibika in kunta jahilan bihi latuk li'u anhu. Jika niatnya adalah ingin merusak kamu, maka pada hakikatnya qad intafa'ta biqaulihi, kamu sudah dapat mengambil manfaat dari kritikan itu. Kalau dia benci kepada kita, niatnya merusak kita, kita husnudzon saja. Kenapa? Karena dia dengan kebenciannya pada hakikatnya menginformasikan keburukan kita, maka juga tetap berterima kasih karena kita sudah dapat mengambil manfaatnya. Karena kalau kita kemudian terbiasa dengan keburukan itu, maka pada hakikatnya kita akan terbiasa dengan kejahilan itu. Wa dzalika min asbabi sa'adatuka fa yambagi an tafraha bihi li'anna li'anna tumbihaka biqolihi ghanimatun. Dan ini akan menjadi sebab kebahagiaan kalian. Karena apa? Orang yang mengkritik, mencela meskipun niatnya merusak, kita punya keuntungan. Keuntungannya itu apa? Keuntungannya adalah kita termasuk orang yang beruntung. Kebalikannya, orang yang mengkritik kita, apalagi kemudian mengkritiknya mati-matian sampai kemudian menghibai, maka kita sungguh beruntung. Maka berterima kasih kita pada orang-orang yang karena benci pada kita, lalu kemudian dia ngomongin kita, mengkritik kita, karena dasarnya benci. Maka orang yang membenci kita, itu dia pada hakikatnya sedang memberikan kebaikan pada kita, dan kita bahagia. Ingat hadis yang populer ini juga sering saya berulang-ulang, agar orang itu satu sisi bagi kita yang suka ngomongin orang lain agar hati-hati, tapi kalau kita diomongin orang lain bahagia. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadrunal muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina, orang bangkrut dalam pendapat kami, man la dirhama lahu wala mata,
Orang itu yang bangkrut dalam pandangan kami adalah orang yang tidak punya duit dan tidak punya kebahagiaan, tidak punya kekayaan. Pandangan orang awam itu. Lalu Rasul mengatakan faqala innal muflisa, sungguh orang-orang yang bangkrut itu min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang di hari kiamat, bisolatin, dengan pahala solat, wasyamin, dan pahala puasa, wazakatin, dan pahala zakat, waja'ani qad syatama hadza, tapi dia datang di hari itu mendatangi Allah, qad syatama hadza, dia telah mencaci maki pada orang lain, pada saudaranya, wa qadhafa hadza, dan juga menuduh ini itu, bahkan yang paling ekstrim menuduh bermaksiat, menuduh keburukan, menuduh berzina dan seterusnya. Wa akala mala hadza, bahkan dia juga sering memakan harta saudaranya dengan cara yang zalim. Wa safaka dama hadza, dan juga menumpahkan darah, berantem, berperang, membunuh tanpa alasan. Wa daraba hadza, menyakiti, memukul. Fayu'ti min hasanatihi, lalu dia datang dengan kebaikannya, lalu dia memberikan kebaikannya. Wa hadza min hasanatihi, dan ini betul-betul dari pahala kebaikannya. Fa in fanaita hasanatuhu, fa in fanayat hasanatuhu, jika kemudian pahala kebaikannya hilang, habis, qabla ayyaqdha ma'alaihi, sebelum dia selesai membayar hutangnya, hutang tadi, hutang tuduhannya, hutang menyakitinya, hutang menghibahinya, hutang menuduhnya, hutang ngomongin kejelekannya, akhadha min khotoyahum, maka kemudian diambil dari dosa-dosa yang diomonginya itu. Fatarihat alaihi, lalu kemudian berikan kepada yang tadi berlaku maksiat tadi, yang ngomonginnya, yang mencelakainya, yang menyakitinya, yang menghibainya. Tsumma taraha finnar, kemudian Allah melemparkannya ke dalam api neraka. Jadi itu satu sisi menjadi peringatan hadis ini bagi kita yang hobi ngomongin orang lain, terutama kejelekannya, atau bahkan sampai menuduh hal-hal yang buruk, atau sampai menyakiti, atau sampai apalagi memukul, atau sampai memakan haknya. Agar kita hati-hati agar itu jangan sampai terjadi. Kalau sudah terlanjur menjadi hobi suka ngomongin orang, kurangi secara bertahap. Nah, jika ada kesempatan lain kita menjadi objek ghibah, objek dizolimi, objek disakiti, objek hartanya dimakan, diambil, dicuri, objek dipukul, objek caci makian, maka berbahagialah karena itu kesempatan menambah kebaikan. Kalau yang ngomongin kita kok tidak punya kebaikan, maka dosa kita akan diambil. Jadi enaknya itu begitu orang berpikir positif itu enaknya begitu. Orang itu benci pada kita, kalau kita berpikir positif tadi, justru nanti kemudian dosa-dosa kita akan diberikan kepada yang suka menghibai kita, suka menyakiti kita, suka menuduh kita. Tapi kalau kita baperan ngelawan fitnahnya, ngelawan omong-omong tuduhannya, maka kita akan lelah, hatinya tambah sakit,
nggak akan tenang kalau tidur, dan seterusnya. Kan malah nggak enak. Tapi kalau kita berpikir positif, Masya terima kasih sudah menghibahi saya, karena insya Allah tambah kebaikan kita dan apa tadi dosanya, kalau dia tidak punya kebaikan dosanya berkurang. Kan asiknya begitu. Jadi berpikir positif tuh asik hidupnya, nyaman. Nah, apalagi kemudian kalau disakiti, justru ketika kita misalkan posisinya disakiti, misalkan suatu saat misalkan kita kena musibah, dizolimi, dicuri harta kita. Saat itu dizolimi, itu posisi kita sedang terzolimi. Ingat, ada 3 salah satu da'awat mustajabah, 3 doa yang paling dikabulkan, cepat langsung diterima Allah. Salah satunya adalah doaul mazlum, doa orang yang dizalimi. Jadi kalau kita sedang dizalimi, kita langsung berdoa kepada Allah, itu langsung sampai kepada Allah. Makanya kita juga harus hati-hati. Kita harus hati-hati kalau suatu saat kita itu terpleset lisan kita menzalimi orang, lalu orang yang dizalimi itu langsung berdoa, khawatirnya mendoakan kita dengan hal-hal yang buruk. Khawatirnya, karena langsung nyambung Allah. Misalkan suatu saat kita contoh menzalimi itu atau misalkan kita mukul, yang paling gampang mukul. Kan bentuknya macam-macam yang menzalimi itu. Ada mukul, ada menyakiti, ada mukul seorang. Lalu orang itu kan terzalimi. Dia pas terzalimi berdoa, ya Allah mudah-mudahan yang mukul saya ini nanti pulang ketabrak mobil. Wah, khawatirnya begitu. Khawatirnya itu begitu. Jadi doaul mazlum mustajabah. 3 doa yang mustajabah itu salah satunya adalah doaul mazlum. Orang yang terzalimi, dizalimi, itu doanya mustajabah. Maka lagi-lagi kalau kita berpikir positif, wah ada yang menzalimi, alhamdulillah langsung berdoa, ya Allah, amin, ampunilah dosaku, atau apalah, minta apapun, misalkan minta sesuatu juga boleh. Jadi itu sikap kita terhadap orang yang mengkritik untuk yang kategori yang kedua. Lalu yang kategori yang ketiga, al-halatus tsalitsah ay yaftara 'alaika ma anta bari'un minhu indallahi ta'ala. Jika orang kemudian menfitnah, memberikan informasi yang buruk kepada kita dan itu tidak sesuai dengan kenyataannya, itu kadziban, fayambaghi alla takraha dzalika wa la tastaghilu bi dzammihi. Tetap nasihat para ulama, Allah takroha dzalika, kamu jangan sampai membencinya, wala tastaghilla bidzammihi, dan jangan kamu sibuk dengan celaannya atau kritikannya. Bal tatafakkaru fi thalathati umur, tapi berpikirlah ada 3 hal. Orang ketika kemudian mencela kita, menfitnah kita, ada 3 hal yang menjadi keuntungan. Pertama, ahaduha in khalauta min dzalikal aibi fala tahlu an amsalihi wa asbahi wa ma yastaruhu Allahu min ayubika aktsar fazkurullaha ta'ala. In khalauta min dzalika, jika kamu tidak punya min dzalikal aibi, dari kekurangan yang diinformasikan teman kamu itu, fala tahlu an amsalihi wa asbahi, maka ya pada hakikatnya kamu nggak punya kekurangan itu, ngapain harus melawan itu. Wa ma yasturuhu Allahu min ayubika aktsar fasqurullahu ta'ala idza
Wa ma yastu sator yastaru. Wa ma yastaruhu Allahu, dan segala sesuatu yang Allah tutup min uyubika, dari aibmu, aksar, lebih banyak. Jadi kita lagi-lagi husnudzon. Ketika orang itu mengutarakan kejelekan kita, atau dia berniat fitnah, menfitnah, dan ternyata fitnah itu tidak, namanya fitnah pasti tidak sesuai dengan kenyataan, maka bersyukurlah. Kenapa? Karena Allah tetap menutup kekurangan kita. Allah menutup aib kita. Jadi kita husnudzon karena orang itu tidak berhasil membuka kekurangan kita. Kita bersyukur, ya Allah, bersyukur karena ternyata aib saya tidak ketahui oleh orang yang menfitnah itu. Karena ternyata dia menfitnah dengan informasi yang salah. Bersyukur. Berarti Allah sayang pada kita karena Allah menutup aib. Banyak orang yang jatuh setelah mendapatkan kejayaannya, tahu-tahu blek, hanya satu kasus, misalkan pemalsuan KTP, padahal hanya memalsukan KTP tapi langsung jatuh, kan gitu, banyak gitu. Atau aib yang kecil-kecil, memalsukan surat atau kasar terhadap pasangan, itu aib yang kok kemudian orang lain ketika mau menjelekkan kita salah informasinya, kita bersyukur, ya Allah, ternyata informasi kebaikan saya masih ditutup, akhirnya kan gitu ya. Jadi, itu untungnya berpikir positif. Alhamdulillah, kok salah informasinya, itu berarti aib-aib kita masih dirahasiakan oleh Allah dan kita bahagia. Itu berarti Allah terlibat dalam menyembunyikan rahasia atau kekurangan kita. Faskurillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Wathani, yang kedua, inna dzalika kafaratun libaqiyati masaika wa dzunubika. Orang yang kemudian menfitnah kita, orang yang terus menghibai kita, orang kok mensakiti kita, orang kok mencela kita, maka itulah kafaratun libaqiyati masaika wa dzunubika. Maka itulah penghapus dosa terhadap sisa-sisa dosa yang kamu miliki dan kesalahan yang kamu miliki. Itu asiknya husnudzon, berpikir positif. Pokoknya nggak ada yang tidak baik ketika orang itu berbuat tidak baik sekalipun kepada kita. Kita mendapat keuntungan. Kenapa? Karena itu kesempatan penghapusan dosa, kafaratun. Nah, itu ya. Wa kullu man igdzabaka faqad ahda ilaika hasanatuhu. Dan setiap orang yang menghibahi kamu, faqad ahda ilaika hasanatuhu, maka pada hakikatnya dia sedang menunjukkan kebaikannya. Kalau kita mendengar orang yang menghibai kita sampai ke telinga kita, pada hakikatnya dia sedang menunjukkan kita jalan yang terbaiknya agar kita menempuh yang mana dan menghindari yang mana. Jadi itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, ketika orang itu menghibai kamu, maka itu adalah penebus dosa. Lalu sikap yang ketiga terhadap fitnah atau berita yang tidak benar yang sampai kita, fahuwa annal miskin, maka dia disebut muflis, bangkrut, menjadi orang yang miskin. Miskin tentunya miskin pahala. Qad jana ala dinihi, dia telah melakukan pelanggaran, melakukan tindak pidana pada agamanya. Dia melakukan pelanggaran pada agamanya, hatta saqata min ainillah, maka jatuh
pandangan Allah atau Allah tidak akan melihat dia. Dia menjadi orang yang diabaikan oleh Allah. Orang yang nanti di akhirat kok dicuekin oleh Allah itu adalah makhluk yang paling sengsara. Dicuekin. Bayangkan ya, kita misalkan kita punya di keluarga, habis bepergian jauh, habis bekerja, kita punya orang tua, punya bapak, punya ibu, kita pulang ke rumah dicuekin sama orang tua kita, kira-kira rasanya seperti apa? Nggak ditegur seharian, makan nggak dikasih, rasanya seperti apa? Pasti sakit. Ini gara-gara orang yang berghibah, suka menyakiti saudara muslim yang lain, suka berbuat zalim kepada saudara muslim yang lain, Allah saqata ainahu, Allah menjatuhkan pandangannya tidak pada dia, tidak akan memandang dia nanti di akhirat. Mau dia jatuh, mau dia tenggelam dalam keringatnya, mau dia sakit, Allah tidak akan memperhatikan. Biarin saja, dicuekin sama Allah. Maka orang itu akan sakit hati. Jadi orang yang dalam definisi ulama-ulama sufi, kebahagiaan yang tertinggi adalah ketika dia bertemu Sang Maha Cinta, ketika kita bertemu dengan kekasih kita yang dicintai oleh kita, yaitu Allah. Kan itu zat yang menciptakan kita, zat yang tanpa lelah memberikan cintanya kepada manusia, zat yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada makhluknya, tidak peduli dia itu iman atau tidak beriman. Lalu ketika bertemu Allah, bertemu zat Sang Maha Cinta, maka itulah kebahagiaan yang tertinggi. Maka ada sebuah cerita, seorang sufi bertanya ketika dia dapat ilham, "Ya Syekh, kamu nanti akan dimasukkan ke surga." Apa jawabnya dalam mimpinya itu? Apakah kalau saya masuk surga masih bisa beribadah, masih bisa sholat, masih bisa melihat Allah? Kalau tidak bisa, mending aku di neraka, tapi aku masih bisa tetap sholat dan melihat Tuhanku. Sampai begitu ekstrimnya. Jadi bagi seorang sufi, yang penting itu bisa apa? Melihat Allah, menghadap Allah, dan tetap bisa menjalankan sholat, bersujud kepada Allah. Itu orang-orang yang saking cintanya, mabuk cinta kepada Allah. Gak penting surga, tapi yang penting adalah melihat dan dekat dengan Allah dan bisa tetap sholat. Nah, itu kan udah agamanya tinggi. Kalau kita itu kan masih sholatnya masih yang penting menggugurkan kewajiban, kan begitu. Sehingga sholatnya masih takut dengan neraka dan pengen berharap surga. Nah, jadi maka kemudian mereka akan mendapatkan kerugian seperti itu. Pandangan Allah tidak akan diberikan kepadanya. Wa ahlakan nafsahu biftira'ihi wa ta'rudhu li'iqabihil alim. Maka dia akan merusak dirinya dengan fitnah itu, lalu kemudian akan tersajikan di hadapannya li'iqabihil alim, siksa yang pedih. Nah, maka kemudian bagaimana sikapnya? Nah, ini menarik. Ketika melihat orang-orang yang seperti itu, ingat sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Bahkan ketika kemudian mencaci setan itu nggak boleh. Apa katanya? Kalau mengikuti Rasul, malah Rasul berdoa, Allahumma ahlakahu bal yambaghi, Allahumma aslihhu, ya Allah perbaiki dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah tobatkanlah dia. Bahkan ketika penduduk Taif itu melempari batu sampai beliau terluka, malah beliau ketika malaikat kemudian murka, malaikat itu murka, "Hai ya Muhammad, kalau kamu mau nih aku akan angkat bukit Uhud ini, lalu akan aku blekkan
akan aku jatuhkan, timpakan kepada penduduk Taif. Apa kata Rasul? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka itu menzalimi aku karena mereka tidak tahu. Begitu contoh yang diberikan oleh Rasul kepada orang-orang yang suka menyakiti kita, menzalimi kita. Doakan terbaik. Maka Rasul namanya Nabi, apalagi posnya lagi dizalimi, langsung. Maka anak cucu Taif itu ketika pada zaman Abu Bakar, zaman Umar pada masuk Islam, bahkan banyak yang menjadi panglima perang. Contohnya Khalid bin Walid. Walid bin Uqbah itu adalah pemimpin orang yang selalu menyakiti Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah. Tapi melahirkan seorang pemimpin kemudian namanya Khalid bin Walid yang menjadi panglima perangnya Abu Bakar As-Siddiq. Selalu terdepan di ketika perang. Doa berkat doa Rasulullah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, sama dengan kita kalau kita sedang terzalimi, berdoalah yang terbaik untuk orang-orang yang menzalimi kita. Itu adalah perilaku-perilaku kenabian. Wallahu a'lam bishawab.